Cek sound. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi teks yang sama, yaitu adalah teks prosedur. Namun, sebelum kita mempelajarinya, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Kalau sehat, bisa lanjut untuk belajarnya. Kalau tidak sehat, bolehlah kalian rebahan santuy dengan kepala bersandar di bantal yang empuk sambil menghadap langit-langit dan membayangkan liburan ke Bali. Sungguh indahnya di sana, bukan? Menyenangkan kan? Tapi nanti dulu, tunda dulu liburannya, karena kali ini belum aman. Semua akan kembali baik. Suatu saat nanti, percayalah. Intinya, setelah wabah ini berakhir, kita semua ke Bali. Setuju ya? Bayar sendiri tapi. Oke, kembali. Kita akan belajar teks prosedur. Sebelumnya, kita sudah mempelajarinya minggu lalu, yaitu mengenai struktur dari teks ini. Struktur apa aja sih? Kalian pasti sudah tahu, yaitu ada bagian tujuan, betul. Bagian material, yap. Dan terakhir yaitu bagian benar sekali, langkah-langkah. Lalu, sekarang kita mau belajar apa? Tepat sekali, sesuai judul video ini, yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Oke. Kencangkan sabuk pengaman kalian, kita berkelana ke dunia teks prosedur. Kita ulas balik pertemuan sebelumnya. Bapak mau tanya, apa itu teks prosedur? Apa sih kira-kira? Coba pause videonya, lalu komen di bawah. Teks prosedur itu apa? Bapak akan nilai. Bapak akan baca dan Bapak akan nilai. Yang benar siapa, Bapak akan masukkan dalam nilai. Mulai dari sekarang, sok pause. Oke, Bapak akan hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Oke, kita lanjut. Benar sekali. Teks prosedur adalah teks yang secara singkatnya adalah teks yang apa yo? Teks yang apa yo? Kalian tahu tidak? Adalah teks yang menjelaskan atau memaparkan atau menggambarkan atau dan yang berkaitan dengan cara membuat atau melakukan sesuatu hal. Waduh, singkatnya loh begitu. Tapi nih, ya kan? Menurut ahli teks prosedur itu adalah teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Gitulah boy. Oke, bagaimana jawaban kalian? Apakah benar? Kalau benar, Bapak akan lihat komentar kalian nanti. Oke, lanjut. Terak tak tung, terak tak tung, terak tak tak tung. Oke, lanjut. Lanjut ya, bentar. Lanjut. Nah, ini. Bab 1 teks prosedur katanya. Yap. Nah, ini gitu ya. Macam-macam teks prosedur ya.
macam-macam teks prosedur. Macam-macam teks prosedur gitu. Oke. Yang pertama, asik ya. Macam-macam teks prosedur. Oke. Apa aja sih macam-macam teks prosedur itu? Oke, kita sama-sama simak. Kita lihat atau baca atau dengarkan atau lamuni. Baik-baik. Katanya teks prosedur itu terbagi menjadi 3 guys. Yang pertama, ya kan? Teks prosedur sederhana, ya kan? Merupakan prosedur. Baca aja, baca. Jangan dinyanyikan, kelamaan. Teks prosedur sederhana merupakan prosedur yang dapat dilakukan hanya dengan 2 hingga 3 aksi. Contoh cara menggunakan kipas angin. Ya kan, menyalakan AC gitu kan, menyalakan kompor gitu kan, menyalakan laptop gitu kan, mudah-mudah gitu. Nomor 2, teks prosedur kompleks, ya kan, merupakan prosedur yang di dalamnya itu terdapat aksi atau langkah-langkah yang banyak atau cukup rumit. Contohnya membuat KTP. Asik. Contoh lainnya boleh komentar di bawah. Ya, lagi-lagi nih komentar di bawah gitu loh. Nanti tulis aja misalnya nih nomor 1 apa, nomor 2 apa. Nanti ketika ada yang jawabannya benar, Bapak akan nilai. Oh, namanya siapa nih? Chandra Liao. Walah, Bapak kasih nilai ya kan. Chandra Korigor. Wah, Bapak kasih nilai. Misalnya ini contoh aja gitu. Oke, yang kedua sudah, berarti tinggal yang ketiga. Teks prosedur protokol. Tidak rumit dan mudah dipahami. Contoh yaitu adalah membuat sop. Boleh potong wortel dulu atau kentang karena akan dimasukkan bersamaan. Ya, tidak mempengaruhi hasilnya. Gitu loh. Doodle. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak ada ya sepertinya. Sudah paham semua kan? Kalau sudah paham, kita lanjut. Oke. Merancang pernyataan umum dalam teks prosedur gitu. Teks prosedur memiliki 2 bagian utama berupa yang A, pernyataan umum, B, tahapan-tahapan atau langkah-langkah gitu. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan teks prosedur. Intinya gini. Intinya Bapak kasih tahu aja deh, intinya lah. Simple past tense-nya apa gitu. Misalnya nih, kalian baca belakangnya bungkus Indomie. Ya, kalian bakal tahu gitu cara membuat Indomie itu gitu, tujuannya itu gitu. Udah ya, simple ya, udah. Simple past tense gitu. Lanjut. Contoh pernyataan umum, udah nggak penting. Kamu udah kasih tahu tadi, simple past tense-nya gitu. Struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur gitu. Struktur teks prosedur tadi kan udah dibahas, Pak. Ada struktur itu, ada bagian tujuan, material, dan langkah-langkah. Contoh, misalnya nih, tujuannya itu membuat Indomie yang goreng. Misalnya nih, bagian materialnya jelas Indomie lah, bumbu, kecap, saus, minyak, ya kan, bawang goreng. Nah, lalu langkah-langkah, kalian bisa lah sebutin sendiri. Masuk, ambil apa namanya? Bentar dulu. Material juga nih, ada panci, air gitu kan, gas, ya, kompor gitu kan. Nanti masukin langkah-langkah gitu. Ambil kompor, tambahin air, digodok, sambil mendidih, masukin mie, nanti ambil mangkok, gunting bumbu, tumplakin semua situ. Atau misalnya kalian mau Indomie dulu masukin tumplakin, boleh, terserah mana, diaduk-aduk jadi gitu kan. Ini pemasannya begitu. Terlalu cepat ya. Oke, karena saya yakin semuanya sudah paham gitu ya kan. Sorry nih. Oke, lanjut ya. Sudah paham lah, kan sudah dibahas minggu kemarin. Gitu, lanjut. Lanjut ya, sudah paham nih. Kaidah. Oke. Kaidah kebahasaan teks prosedur ya.
Ini agak-agak membingungkan, agak-agak membingungkan. Gitu. Pertama nih, penanda wacana yakni sebuah kata atau rangkaian kata yang berfungsi untuk menghubungkan atau merangkai berbagai bagian dari sebuah bacaan sehingga menjadi bacaan yang lebih padu. Contoh nih, contoh ini mah, contoh. Pertama-tama kita ambil air, kemudian, nah itu, paham nggak? Kemudian kita taruh si panci itu di atas kompor, kemudian, nah itu, paham nggak? Nah, ya. Kata ganti pronominnya, ya kan? Panci itu, gitu, ya kan? Wadah itu, gitu loh, ya kan begitu-begitu. Konjungsi penghubung seperti tadi, ya. Setelah itu, gitu kan, gitu. Atau gitu, gitu lah. Oke, lanjut. Kemudian ada kalimat imperatif, misalnya nih, gorenglah, bakarlah, gitu-gitu. Ya, dan kalian bisa cari sendiri. Intinya sih begitu-gitu. Saya yakin, Bapak yakin kalian itu sebenarnya paham gitu loh, tanpa harus dijelaskan. Ya sih kan. Siswa-siswi SMA Sumber tuh cerdas-cerdas. Ya sih kan. Calon profesor gitu. Calon doktor gitu. Calon dosen di Harvard gitu ya kan. Oke, lanjut ya. Konjungsi yang sering digunakan gitu loh. Yang pertama, konjungsi temporal atau kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologi seperti, nah tadi, selanjutnya, betul kan? Berikutnya, benar kan? Lalu, kemudian, gitu. Itu contohnya saja. Contoh ya, contoh. Nomor 2, kata kerja perintah atau kata perintah. Nah, akan banyak ditemui perintah-perintah atau larangan-larangan yang harus ditaati dalam teks prosedur. Nomor 3, verba material atau tingkah laku, sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Misalnya, tadi potonglah kentang berukuran dadu. Boleh nggak apa berukuran meteor? Boleh, silakan aja. Kan boleh saja, siapa yang larang? Nggak ada yang larang, ya kan? Potonglah kentang berukuran meteor, boleh saja. Gak ada yang larang, Pak. Beneran kita sih, gak bohong, Pak. Nah kan, lalu partisipan manusia, yaitu manusia ikut serta dalam kegiatan teks prosedur. Ya misalnya, yang jelas kan ada yang menggoreng lah. Itu pasti siapa yang goreng? Masa biawak? Gak mungkin gitu kan. Pasti Budi, pasti Ani, pasti Citra gitu loh. Gak mungkin biawak gitu loh. Gak mungkin yang goreng-goreng gitu, gak mungkin ya. Nomor 5, terdapat bilangan sebagai penanda urutan. Oke. Yang pertama, kedua, ketiga gitu loh. Paham lah. Kalian udah kelas 11, masa gak paham? Nomor 6, terdapat kalimat interrogatif pertanyaan. Aduh, kalian, Mas harus dikasih contoh. Ya. Coba lihat, apakah itu sudah mendidih? Misalnya ada kata-kata seperti itu. Ketika sudah mendidih, cuma masukkan Indominya. Nah, itu gitu maksudnya. Apa sih? Mas harus dijelaskan terus. Aduh. Nomor 7, kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan seperti tadi. Jawaban dari pertanyaan tersebut. Coba kita lihat pancinya, apakah air sudah mendidih? Nah, bila sudah mendidih, nah itu kita masukkan ini. Ya, itu paham ya? Lanjut nih. Nah, yalah, bukan lanjut, bukan L-nya diganti K, bukan, tapi lanjut. Oke. Penyusun teks prosedur ya. Ini gambarnya keyboard lagi. Oke, begitu kalian bisa baca sendiri ya. Bapak jelaskan yang intinya saja. Untuk lebih pahamnya kalian bisa tanyakan nanti. Oke. Langkah-langkah menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Itu intinya sih, membayangkan. Kayaknya sih, kalau nggak salah. Coba kita cari KBBI.
Bentar ya. Saya namanya juga lupa ya. Jadi gimana sih gitu kalau lupa tenyok gitu. Mana sih WWI? Oh, ini mah game, salah. Sorry nih. Aduh, lupa game. Bentar. Nih, ini nih. Apa tadi? Aduh, lupa lagi. Bodoh lah. Inventarisasi katanya. Inventarisasi ini nih. Inventarisasi. Mencatat Pak. Aduh, gitu doang. Mencatat gitu. Mencatat macam-macam kegiatan yang pernah Anda lakukan gitu. Jadi kalian tuh pernah ngelakuin apa? Misalnya bikin Indomie, bikin nasi goreng gitu. Atau misalnya nyalain motor, buka laptop apa banget ya. Maksudnya nyalakan laptop gitu-gitulah, nyalain PS, nyalain PC, main game ini itu dan sebagainya gitu loh. Nah, nanti ingat nih di otak kalian nih di otak kalian ini dipasang gitu loh. Nomor 2, menentukan tema kegiatan. Kalian yang mau ngapain gitu. Kalian milih mau membuat makanan atau melakukan suatu hal. Kalian pilih gitu loh ya. Jangan sampai bapak paksa nih, punten. Nah, oke, lanjut. Membuat kerangka dalam bentuk topik kegiatan secara garis besar. Buat langkah-langkahnya, punten. Buat langkah-langkahnya. Kelas 11 nggak usah tanya. Nomor 4, membuat sistematika kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Ingat nih, jangan buat kalian aja. Kalian udah buat nih, serahin ke ibu, punten bu, ibu ada teks laporan, teks prosedur. Gimana? Jelas nggak? Gitu. Gitu. Nomor 5, mengumpulkan bahan-bahan. Kemudian 6, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Gak usah banyak bacot kerjain. Ya, punten deh. Aduh, terlalu kasar ya, maaf. Soalnya kalian itu kadang tidak mengerjakan gitu. Tugas minggu ketiga, aduh tugas nih, tugas nih. Aduh, udah mulai malas nih pasti kalian, udah mulai malas. Bapak yakin. Gitu. Yang pertama nih, merangkum materi kaidah teks prosedur, rangkum deh, buruan. Gitu. Nomor 2, membuat kerangka. Buat kerangka deh, buruan. Gitu. Kerangkanya seperti apa, Pak? Nih, plototin. Elah. Membuat sistematika kerangka dengan benar dan mudah dipahami. Plototin. Elah. Mengumpulkan bahan-bahan. Ini. Plototin. Mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Plototin. Plototin yang ini. Plototin. Ya. Oke, itu tugasnya ada 5. Dikumpulkannya lewat mana, Pak? Ini pertanyaan bagus nih. Jadi gini. Nanti Bapak akan memberikan contohnya bagaimana cara pengumpulannya, bagaimana tugasnya. Intinya begini. Nomor 1 kan kalian buat rangkuman. Nanti nomor 2, 3, 4, 5 itu kalian akan membuat teks prosedur, Pak. Jadi misalnya nih, cara membuat nasi goreng. Maaf. Nanti kalian ada nasi goreng di foto, buat laporan. Nanti misalnya ada bahan-bahannya nasi, kecap, bumbu, ya kan. Nanti ada ada kuali baju, ada piring, sendok, gitu, garam, ini gitu di foto-foto. Setiap bahannya di foto. Kemudian langkah-langkahnya gimana? Nyalain kompor, goreng-goreng, di foto-foto semua. Paham ya? Gak usah kebanyakan mikir, kerjain cepetan gitu. Bapak tunggu hari ini. Jangan kelamaan. Oke. Kalau sudah nih, udah selesai nih pelajaran ini. Oke. Kalau sudah, kita akhiri saja hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuk kakak kangking kunggung ke